Jalang, suamimu yang baik itu. Sepupu bodohku. Dia tahu nggak kalau kamu aktif di ranjang, asal kamu nggak tahu. Dia mana bisa dibandingin sama kamu? Kak, pelan kan? Sakit. Meng udah ngilerin kalung ini. Udah berbulan-bulan. Pulang cepat hari ini. Kasih dia kejutan. Pelan kan? Sakit. Meng, sepupu. Kalian. Kamu. Kok kamu pulangnya lebih cepat? Jiang Meng. Bukannya kamu bilang dia sepupumu? Sepupu. Si bodoh ini masih ngira kita kakak beradik? Hahaha. Jadi selama ini kalian bohongin aku. Bahkan udah ngebohongin aku setahun penuh. Terus kenapa? Kamu mau ngapain? Ini kan yang kubeli pakai tabungan, gaji 3 bulan. Masih ingat itu 3 bulan. Nunggu kamu ambil balik, udah ketinggalan zaman. Sama kayak kamu. Yang ku mau itu yang lebih baik. Yang lebih baik. Apa cintaku? Di depan kamu, nggak ada harganya sama sekali? Cinta murahan, buatku ada artinya apa? Oh iya. Mumpung kamu udah tahu, sekalian ku beritahu, bayi dalam kandunganku ini adalah anak Kak Hao. Nggak ada hubungannya sedikit pun sama kamu. Kok kamu tega banget sama aku? Apapun yang kau mau, ku berikan. Kamu mau tas, aku keliling kota. Kamu benci bau minyak, aku sengaja belajar masak. Kamu tegaan banget ya. Ya itu kan karena kamu nggak punya apa-apa. Aku nggak punya apa-apa. Bukannya itu karena kamu nyuruhku kasih semua uang kita ke Zhang Hao buat main saham. Makanya aku jadi begini. Malas ngomong sama kamu. Kak Hao, kita pergi. Tunggu. Karena kamu tegaan begini. Jangan salahkan aku kalau aku nggak pakai hati. Hari ini kita selesain semua urusan. Selesain urusan? Minggir. Keluar. Ada orang mati. Takut apa? Tiap hari orang bunuh diri lompat gegara saham. Banyak banget. Hidup juga sampah. Matinya pas. Apa hidupku? Bakal berakhir gini aja? Demi cewek yang gak pernah cinta sama aku. Ya itu kan karena kamu nggak punya apa-apa. Yang ku mau itu orang yang lebih baik. Nggak ada hubungannya sedikit pun sama kamu. Bukannya aku udah mati, kok bisa ada di sini? Bukankah aku sudah mati? Kenapa bisa di sini? Restoran itu, bukankah tahun lalu sudah bangkrut? Saham itu, bukankah akhirnya jatuh? Tidak. Lihat tren naik sekarang. Mungkinkah aku hidup kembali? Kehidupan sebelumnya, karena rencana jahat Jiang Meng dan Zhang Hao, aku bangkrut total, akhirnya mati dengan tragis. Kehidupan ini, aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku akan membuat kalian, pasangan brengsek ini, membayar 1000 kali lipat.
Lindsay, kan? Lindsay, Ibumu berhutang padaku sejumlah pinjaman riba 100.000. Hari ini adalah hari terakhir untuk membayar. Uge, uang ibuku terjebak di pasar saham. Dia sekarang masih di ICU. Bisakah Anda memberi kelonggaran beberapa hari lagi? Kumpulkan. Kamu sudah mengumpulkan selama setengah bulan. Kakakku bilang, jika hari ini tidak bisa melunasi, ikut aku bekerja di klub malam. Di sana. Sedang butuh yang seperti kamu. Gadis cantik. Lepaskan. lihat siapa yang berani menyentuhnya. Ah, anak siapalah kau ini? Mau jadi pahlawan ya? Kau tahu siapa aku? Kak King Yun. Tunggu sebentar. Kak King Yun, minum dulu es asam plum biar nggak kepanasan. Terima kasih. Aku tahu akhir-akhir ini kamu butuh uang, makanya kamu kerja antar makanan siang malam. Uang ini tabunganku belakangan ini. Ambil dulu buat pakai. Ini nggak bisa aku terima. Di kehidupan sebelumnya, orang yang baik padaku, aku malah tidak menghargainya. Pada orang yang sama sekali tidak mencintaiku, aku menghabiskan terlalu banyak tenaga. Di kehidupan ini, biar aku yang melindungimu. Uangnya, aku yang bayar. Hahaha, kau? Kamu cuma tukang antar makanan bau. Mau bayar pakai apa? Oke. 100.000. Kalau bisa keluarin sekarang, orangnya boleh kau bawa. Sekarang aku nggak punya. Tapi 10 menit lagi, aku kasih 200.000. Wahahaha. Hei, anak muda. Gaya lo besar juga ya? Kau pikir bisa sulap? 10 menit, 200.000? Begoin gue ya? Pergi. Kak King Yun, kamu nggak seharusnya ambil alih masalahku. 200.000 bukan jumlah kecil. Jangan khawatir. Masalah uang, biar aku yang cari cara. Gimana mau selesai? 10 menit, mana bisa dapetin 200.000? Oke. Nak, aku kasih lo satu kesempatan. Aku mau lihat gimana caranya lo bisa keluarin. Tapi, kalau lo nggak bisa keluarin, kau akan merangkak lewat selangkanganku dulu. Terus, buat gue, jilat sepatu ini sampai bersih. Kalau nggak masalah. Kan udah kubilang, saham Sulwatek bakal naik. Kemarin nambah 30.000 lembar. Hari ini untung 10.000. Aku juga ikut beli. Ini saham unggulan sekarang, pasti bakal naik lagi nanti. Shun Huatek, 5 menit lagi bakal turun. Saham yang mau aku beli adalah Shengda Biotech. Hahaha. Nak, kamu ngerti nggak main saham? Shengda Biotech itu industri senja, sudah turun 2 minggu. Main-main aja sama kita. aku peringatkan kamu. Jangan main-main sama gue. 5 menit ke depan, kalau nggak dapet uang, gue bunuh lo. Percaya atau tidak, terserah kalian. 5 menit lagi, Shengda Biotech minimal naik 20%. Oke. Kalau gitu, gue temenin lo main 5 menit lagi. Nak, 5 menit lagi hampir habis. Saham ini, nggak ada tanda-tanda naik sama sekali, siap-siap mati aja lo.
Nak, uangnya mana? Uangnya mana? Dengar ya, hari ini kalau gua gak dapet duit, kalian semua jangan harap bisa kabur. Kak King Yun, gimana kalau kita cari cara lain? Jangan urusin aku, jangan main judi sama mereka. Mereka pasti gak bakal lepasin kamu. Santai aja. Berita bagus, hari ini, Sengda Biologi pemerintah fokus pada penutupan Hainan dan pasar. Karena ada suntikan dana besar, telah menjalin kerja sama kuat dengan Jiangsu Biologi. Diperkirakan saham akan naik signifikan. Ini gak mungkin. Ini, kamu. Kemarin aku baru nambah 30.000 lot, hari ini udah rugi setengah. Bro, kamu hebat banget. Lain kali ada saham apa, ajak aku dong ya. Kak King Yun, ini beneran? Beneran naik? Modal 200.000 yuan ini aku balikin. Sisanya 300.000 buat biaya berobat tante. Alipay menerima transfer 200.000 yuan. Uangnya udah ditransfer. Ambil duitnya. Cepat pergi. Pergi. Oke, kami pergi. Ayo pergi. Anak siapa nih? Lapor, Tuan Zhou, kayaknya dia yang baru-baru ini, sering datang ke bursa buat lihat papan harga, gak ada latar belakang apa-apa, kayaknya cuma kulir makanan. Lumayan menarik. Ambil uang 300.000 ini. Cepat, bawa ibumu berobat. Uangnya terlalu banyak. Aku tidak bisa mengembalikannya. Tidak perlu kau kembalikan. Ini dosa kehidupan lampauku padamu. Cepatlah pergi. Waktu tidak menunggu. Cepat pergi. Cepat. King Yun, pesta ulang tahunku. Bagaimana persiapannya di sana? Besok, semua kerabat dan temanku akan datang. Kau diakui sebagai suami terbaik. Jangan sampai ada masalah nanti. Mereka tahu kau paling menyayangiku. Tenang saja. Semuanya sudah kusiapkan. Aku pastikan keluargamu puas semua. Jangan buang-buang waktu dengannya. Oke. Aku dan kakak sepupu masih ada urusan. Aku tutup teleponnya. Kalau sampai ada masalah, kau akan kuhajar. Jiang Meng, Zhang Hao, kalian pasangan brengsek ini. Semoga kalian suka jamuan besok malam. Mama, kamu datang ya. Mama, Ulang tahun Meng Meng. Sebagai ibunya, pasti harus datang duduk-duduk dong. Ini yang kamu bilang ke Meng Meng, merayakan dengan meriah. HMPH. Bahkan keluarga Zhang Hao kami. Separuh ulang tahunnya aja nggak ada apa-apanya. Lihat kamu, ini perlakuan apa sih? Bahkan kepiting raja satu ekor pun nggak ada. Meng Meng cuma ulang tahun setahun sekali. Kamu cuma bawa barang kelas kayak gini, buat ngegombalin dia. Mama. Sini minum dulu, tenangin diri. Makanan-makanan ini, biasanya ini makanan kesukaan Meng Meng. Ini semua disesuaiin sama seleranya. Ini teh apaan sih? Barang kayak gini berani juga kamu sajiin? Anak saya buta matanya, ikutin kamu. Laki-laki, gede, jadi kurir. Seumur hidup, nggak bakal sukses. Iya, nggak punya duit sok-sokan mewah. Ini nggak bikin orang ketawa. Bau miskin melulu. Mana bisa cocok sama Jiang Meng? Para hadirin, keluarga dan teman-teman Jiang Meng, kalian pasti mikir, saya hari ini ngatur acara makan di sini, nggak menghormati kalian. Malu banget ini. Semuanya, kalian jangan salah paham. Karena, menurut saya, hari ini bisa bikin kalian sanggup makan ini. Itu karena leluhur kalian lagi beruntung. King Yun,
Kamu ngomong apa sih? Kamu gila. Tenang aja, Meng Meng. Saya kan bilang malam ini, Akan kasih kamu hadiah spesial. pendapat mereka. Nggak penting. Yang penting, kamu suka. Beneran. Kelihatan miskin. Masih main-main. Bisa ada hadiah bagus apa? Para hadirin, ini adalah yang saya siapin buat Meng Meng. Dipersiapin dengan hati-hati. Hadiah spesial. Ini. Meng Meng, kamu jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. King Yun, kamu mau apa? Cepat matikan video itu. Kamu main curang, goblok. King Yun, kamu? Kapan kamu pasang kamera pengintai? Cepat hapus video itu. Hapus videonya. Sudah terlambat. Jiang Meng berselingkuh saat masih menikah. Buktinya jelas. Aku akan buat kamu keluar tanpa membawa apa-apa. Semua barang di rumah ini yang dibeli dengan gajiku, tas-tas merek dan perhiasan itu, kamu tidak boleh bawa satupun. Dan kamu juga. Kalau rekan kerjamu setelah melihat video ini, bagaimana kamu yang disebut pemuda berbakat ini bisa mempertahankan diri? Oh iya, grup keluarga kamu itu sepertinya juga akan heboh. Berani-beraninya kamu. King Yun, berapa uang yang kamu mau? Aku berikan semuanya, jangan kirim videonya. Uang? Kenapa? Sekarang baru tahu takut? Tanda tangani surat cerai ini. Aku bisa pertimbangkan untuk tidak mengirim video ini dulu. Tapi aku hanya kasih waktu 3 detik. Tanda tangani ini. Atau aku akan kirim video ini sekarang juga. 3, 2, 1. Aku tanda. Video ini, untuk sementara, bisa kutahan. Tapi, aku akan simpan. Kalau nanti kalian berdua main-main lagi seperti ini, aku jamin video ini akan muncul di tempat yang semestinya. King Yun, kamu kejam sekali. Sekejam apapun aku, tidak akan sekejam kalian padaku. Jiang Meng, Zhang Hao. Ini baru permulaan. Akan kusuruh kalian merasakan rasa jatuh dari langit ke lumpur. Soal pasar saham, itu cuma langkah pertama balas dendamku. King Yun? Namaku Zhou Jingyan. Kamu pasti pernah dengar namaku. Orang-orang di kalangan kami memanggilku Young Master Zhou. Young Master Zhou, Zhou Xiao, yaitu yang dijuluki di jalan Huang He Zhou Xiao, si jenius keuangan. Konon katanya, dia berusia 27 tahun sudah masuk daftar Forbes, tapi dikhianati orang, investasinya gagal. Gagal akhirnya bunuh diri. Penilaianmu bagus. Tidak tahu apakah kamu mau bekerja sama denganku. Kenapa aku? Kamu punya penilaian yang baik. Dan juga berani, aku sangat optimis padamu. Ada minat? Coba main. Ini hasil kerja tim kami, memperkirakan harganya akan naik. Tapi tidak berani memastikan waktunya. Bagaimana kamu tahu waktu pastinya? Masa sih, aku bisa saja bilang padanya aku terlahir kembali.
Sebelumnya, aku pernah meneliti Shengda Biologi. Tapi Shengda Biologi ini hanya pembuka saja. Pertunjukan utama di paruh kedua tahun ini adalah saham teknologi. Tidak tahu, Zhou Xiao pernah memperhatikan sebuah perusahaan yang bernama Zixin Technology. Paten algoritma kecerdasan buatan mereka akan diimplementasikan bulan depan nanti. Saham mereka akan dari 10 yuan naik ke 50 yuan. Aku minggu lalu baru menyuruh anak buah untuk memantau Zixin Technology. Kesimpulan awal sama persis denganmu. Bagaimana kamu bisa memastikan bulan depan? Ini teman kecilku bekerja di Zixin Technology. Ada informasi internal. King Yun, jika kamu mau bekerja sama denganku, aku punya dana liquid 300 juta yuan. Dan tim, riset terbaik di lingkaran ini, kamu punya pandangan ke depan yang tidak dimiliki orang lain. Kalau kita berdua bekerja sama pasar saham paruh kedua tahun pasti milik kita berdua. Di kehidupan sebelumnya, aku berjuang sendirian kekurangan dana dan sumber daya. Akhirnya dimanfaatkan oleh Zhang Hao. Sekarang, Zhou Xiao aktif menawarkan kerjasama, tepatnya bantuan yang paling kubutuhkan di jalan balas dendamku. Zhou Xiao mau kerjasama seperti apa? Bentuk studio aku menyediakan dana dan sumber daya. Kamu jadi trader keuntungan aku 7, kamu 3. Kerjasama boleh. Tapi, soal keuntungan, aku mau 7. Aku sudah lama berkecimpung di pasar saham kamu, yang pertama yang berani tawar-menawar seperti ini denganku. Kita kan sedang berunding. Orang, seperti kamu, tidak bisa kugunakan. Apalagi digunakan orang lain. Zhou Xiao, kamu mau apa? King Yun, ya? Zhou Xiao yang bersikeras mengundangmu ke sini, menentang semua pendapat. Kamu punya kemampuan apa? Coba jelaskan. Kenapa sarankan untuk fokus beli saham energi? Energi tradisional kan sudah hampir ditinggalkan. Energi barulah yang sedang tren. Kamu ngerti pasar enggak sih? Manajer Wang adalah senior di perusahaan. Tahun lalu dia untung 1 miliar dari energi baru. Tapi si anak muda ini kelihatannya mau melawannya. King Yun ini kan tukang antar makanan, bahkan latar belakang finansial aja nggak punya. Jangan-jangan Zhou Xiao ditipu? Perusahaan modal kita, Jinyan Capital, bukan tempat yang mudah dimasuki. Zhou Xiao kasih kamu muka, tapi kami nggak akan kasih kamu muka. Kalau kamu nggak punya bakat, jangan coba-coba di Jinyan Capital, ngomong sembarangan. Zhou Xiao. Energi tradisional terpengaruh situasi internasional. Harganya jadi diremehkan. Tapi minggu depan, OPEC akan umumkan pengurangan produksi. Ini pasti akan menyebabkan kenaikan harga bahan baku. Tapi bahan baku untuk energi baru tergantung pada pengolahan energi tradisional. Ya. Pengurangan produksi pasti akan menyebabkan harga bahan energi baru naik. Pada saat ini, kita hanya perlu fokus beli energi tradisional. Ini menang-menang. OPEC kurangi produksi? Kamu punya info dari dalam? Jangan-jangan cuma omong kosong? Kurasa kamu cuma mau pakai uang perusahaan untuk berjudi. Ya, betul. Sudah, aku percaya King Yun. Minggu depan kita jalankan rencananya. Fokus beli energi tradisional, dananya dari rekening pribadiku, kalau rugi, tanggunganku. Kalau untung kita semua. Kenapa sih? Anak muda baru kemarin? Kok Zhou Xiao percaya sekali padanya? Kedua manajer ini bukan orang sembarangan. Anak ini mungkin bakal dimakan hidup-hidup sama mereka. Tunggu di mobil. Oke. Aduh, ini kan tukang antar makanan kita yang rajin. Kenapa antar makanan sampai ke sini? Maaf. Sekarang, aku nggak antar makanan lagi. Aku kerja di sini. Ini adalah lelucon terbaik yang ku dengar tahun ini. Kamu kerja di Jinyan Capital? Aku lebih percaya babi bisa naik pohon daripada kamu bisa ganti pekerjaan. Meng. Ngapain basa-basi sama orang kayak gini?
Kamu ngerti apa itu operasi modal? Ayo pergi. Kami masih harus ketemu Young Master Zhou dari Jinyan Capital untuk bahas kerjasama. Yang Master Zhou. Masa sih mau sama elu? Young Master Zhou. Kerjasama yang kita bahas kemarin kan katanya mau tanda tangan kontrak, saya sudah sampai, ada di depan pintu. Yang Master Zhou itu pria terhormat dan tampan. Masa mau kerja sama-sama dia? Nggak mungkin lah. Pak Zhang, Anda sudah datang. Alangkah liciknya si Yang Master Zhou ini. Kebetulan ada yang mau saya tanyakan. Orang ini dia, dari Jinyan Capital kalian? Siapa itu? Nggak kenal. Oh, ingat sekarang. Dulu. Dia pernah ngantar makanan buat kita. Dia pura-pura jadi orang kalian, ya? Nggak tahu, malu banget sih. Ayo, kasih tahu dia, akibatnya apa kalau berani macam-macam sama gue? Dasar kurir makanan, berani-beraninya macam-macam sama bos Zhang kita. Bos Zhang itu tamu penting perusahaan kita. Sampai hilang pesanan bernilai ratusan juta. Ganti rugi. Masa kamu sanggup? Kan udah gue bilang, kamu cuma kurir makanan berani pura-pura jadi orang penting. Sekarang ketahuan kan? Sekarang malu banget kan? Denger nggak? Cepat minggat, bikin malu aja di sini, bikin kerja sama gua sama Jinyan Capital jadi molor, ratusan juta loh. Bocah, jangan salahin gue nggak ngasih peringatan. Kalau gue telepon sekarang, kamu nggak bakal bisa minggat sendiri. Bakal dilempar keluar sama sekelompok orang. Aduh. Ada yang buat onar di pintu masuk. Suruh beberapa orang buat lempar keluar bocah itu. Pak Zhou. Kok lama sekali nggak naik mobil? Aku kira terjadi sesuatu padamu. Pak Zhou. Anda kenal dia? Ini konsultan produk baru yang kubawa. Ada masalah? Manajer departemen produk? Sejak kapan punya kualifikasi? Untuk bernegosiasi kerjasama atas nama perusahaan? Bahkan menyamar sebagai aku, lalu menandatangani kontrak dengan orang lain. Pak Zhou, aku salah. Dia, Pak Zhang. Pak Zhang yang mau kerja sama dengan kita. Aku juga cuma cari bisnis untuk perusahaan. Yang Master Zhou, aku buta, tidak mengenali orang penting. Kamu berani menyamar sebagai Young Master Zhou, penipu? Rantai keuangan perusahaan ayahmu hampir putus. Masih mau kerja sama dengan Jinyan Capital? Kurasa kamu cuma mau menarik Jinyan Capital kami untuk menutup lubangmu. Langsung hilang dari pandanganku. Dan kamu, Zhou Dalin. Mulai sekarang, jangan lagi disebut manajer departemen produk, ganti aja jadi sapam. Pak Zhou, aku salah, Pak Zhou. King Yun, ayo naik mobil. Baik. Aku salah. Aku salah, Pak Zhou, aku salah. Lihat, kan ku bilang tidak akan berhasil. Aku sudah bilang tidak akan berhasil. Sama sekali tidak ada pergerakan. Masih bilang OPEC bakal mengurangi produksi. Dia pikir dia siapa? Dari organisasi internasional? Sebelumnya masih sangat yakin, sekarang malu sekali. Entah apa yang dilihat Young Master Zhou darinya, kemampuan membualnya memang luar biasa. Betul. Saham Xinyao Energy menjelang penutupan sedang naik perlahan. Mari kita terus pantau. Bagus. Kontrol pasar yang tepat. Waktunya pas banget. Hebat. Direktur Wang. Kali ini cuma keberuntungan saja. Kedepannya, saya harus banyak belajar dari Anda. Hempaha. Kerja bagus. Ternyata situasi kecil seperti ini sama sekali tidak menyulitkanmu. Tapi ini baru langkah pertamamu. Untuk mantap di Jinyan Capital. Bersiaplah. Akan ada target besar yang sesungguhnya datang. Peluangnya sangat besar. Tapi risikonya juga sangat tinggi. Satu langkah ke surga.
1 langkah ke neraka. Berani tidak? Main yang gede. Coba lihat ini. Kawasan penghasil minyak Timur Tengah, ketegangan geopolitik. Ada intelijen yang menunjukkan akan ada kejadian mendadak dalam seminggu. Sangat mungkin mempengaruhi harga minyak mentah dunia berfluktuasi hebat. Kejadian mendadak? Aku ingat, itu konflik bersenjata singkat, menyebabkan harga minyak dalam waktu sangat singkat, melonjak lebih dari 20%, lalu turun dengan cepat lagi. Kesempatannya ada di jendela fluktuasi singkat ini, tapi waktunya harus tepat sampai jam, bahkan menit. Sedikit lebih awal atau terlambat, bisa berakibat fatal. Sumber informasinya bisa dipercaya? Aku verifikasi silang lewat 3 saluran independen. Keandalannya lebih dari 80%, tapi sisa 20%-nya. Dah. Itu neraka. Bagaimana pendapatmu? Gas. Ini kesempatan yang luar biasa. Tapi, bukan untuk long. Ini permainan jangka pendek. Saat konflik pecah dan harga minyak di puncak, kita short. Short? Konflik pecah, harga minyak mungkin naik. Meski intelijen menunjukkan konflik mungkin cepat mereda, tapi short di awal sangat berisiko. Hampir semua lembaga akan memilih short. Justru karena semua orang ingin short, kita harus lakukan sebaliknya untuk memaksimalkan keuntungan. Konflik kali ini berakhir lebih cepat dari perkiraan semua orang. Harga minyak akan meluncur turun, dan kecepatan turunnya lebih cepat dari kecepatan naiknya. Double lipat. Kamu, kenapa begitu yakin? Firasat. Ditambah analisis peristiwa serupa dalam sejarah, Zhou Xiao. Kali ini, percayalah padaku. Baik, akan kulakukan seperti katamu. Aku akan gerakan semua dana yang bisa digerakkan, termasuk beberapa cadangan darurat. King Yun. Kalau menang kali ini, posisi kita di lingkaran ini tak akan bisa digoyahkan. Kalau kalah, Tidak akan kalah. Gila. Benar-benar gila. Masih saja menganjurkan short selling di tengah berita seperti ini. Zhou Xiao, kita sudah terlalu terpengaruh olehnya. Tunggu saja. Bahkan tidak tahu bagaimana matinya. Ya sudah, likuidasi sekaligus. Kita juga jadi tenang. Konsultan, harga minyak melonjak. Posisi short kita. Tetap tenang, lakukan sesuai rencana semula. Tim A, alokasikan 10% dana untuk long. Tim B, siapkan posisi short. King Yun, penyakit ibuku sudah membaik. Terima kasih untuk uang yang waktu itu. Kedua pihak yang bertempur, di bawah mediasi internasional, setuju untuk gencatan senjata sementara. Sekarang juga, tim B, serang sepenuhnya. Leverage maksimum. Lakukan short. Tutup semua posisi. King Yun, kita berhasil. Laba bersih. Bahkan melebihi miliaran. Tuan Zhou, ini. Ambil ini. Ini hakmu. Kerjamu bagus sekali, omongan-omongan kosong di perusahaan. Juga bisa berhenti sekarang. Terima kasih banyak, Tuan Zhou. Ini baru permulaan. Dengan kehadiranmu di grup Jinyan, kita pasti akan semakin besar dan kuat.
Awasi terus si King Yun itu. Dia sedang naik daun. Kalau terus begini, Jinyan Capital sebentar lagi nggak ada tempat buat kita. Harus cari kesempatan buat ngasih pelajaran ke dia. Kak King Yun, kamu datang. Sudah larut begini, kenapa belum pulang kerja? Aku mau membereskan dulu. Kerja lebih lama, supaya bisa cepat lunas utang itu. Gak usah dibalikin, aku belakangan ini baru menang proyek besar. Uang itu simpan aja buat kamu pakai. Masa sih? Perutku mulai lapar lagi nih. Oh, ada. Tunggu sebentar, aku hangatkan dulu. Kak King Yun. Kak King Yun. Kamu nggak tahu kan? Sebenarnya dari zaman sekolah dulu, aku. Sudah sangat suka sama kamu. Waktu piknik itu, aku berusaha mati-matian nyelamatin kamu dari tumpukan batu. Tapi yang akhirnya bisa di sampingmu adalah Jiang Meng. Mungkin ini sudah takdir. Ahau, kau bilang King Yun itu kok bisa kenal Bos Zhou Xiao dari Jalan Huang He itu? Gimana aku tahu? Waktu lalu malu sekali. Dulu saat aku menikah dengannya. Kok aku nggak dengar dia sebut-sebut? Kok dia bisa langsung kenal bos kelas berat itu? Kau bilang, jangan-jangan dia sembunyikan sesuatu dariku? Itu hanya kebetulan. Terus kenapa? Cuma dia. Ingin mapan di Jinyan Capital? Sulitnya bukan main. Aku hanya perlu sedikit trik. Bisa bikin dia minggat dengan patuh. Benarkah? Atau justru kau, Hao? Siapa? Lindsay, Jangan. Ingin menyelamatkan wanitamu. Bawa 10 juta rupiah tunai. Datang sendirian ke gudang. King Yun. uangnya sudah kubawa untuk kalian. Cepat lepaskan dia. Tidak boleh. Jangan berikan padanya. Lepaskan dia. Kamu tidak apa-apa? King Yun, kamu tidak boleh memberikan uang itu kepada mereka. Uang itu kau dapatkan dengan susah payah. Demi aku, tidak sepadan. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Uang bukan masalah. Ayo kita pergi. Berani mempermainkan gua? Tangkap dia. Bocah. Mau mati, ya? Kau pikir kami mudah dipermainkan? Uangnya mana? Hari ini uang tidak sampai. Kalian berdua jangan harap bisa keluar.
King Yun. Pukuli dia. Berhenti memukul. Jangan pukul lagi. King Yun. Bocah. Akhir-akhir ini kau sangat sombong. Kau tahu tidak, kau menghalangi rezeki orang. Ada yang tidak suka padamu, tahu? Siapa yang menyuruhmu? Aku sarankan kau lebih tahu diri. Tinggalkan Jiangsu. Ci! Sama-sama bajingan. Kalau begitu, matilah. Jangan. Zhou Xiao. Kok kamu datang? Kamu sudah selesaikan semuanya? Menangani beberapa preman ini. Lumayan. Kamu? Aku juga terpaksa. Dibayar untuk menghilangkan masalah. Siapa yang menyuruhmu? Kamu tahu ini kejahatan? Aku punya keluarga yang harus dihidupi. Aku benar-benar tidak bisa bilang, aku masih ingin hidup lebih lama. Pulang dan beritahu bosmu. Siapapun yang berani ganggu Zhou Jinyan, harus bayar konsekuensinya. Lain kali ketemu kamu lagi, tidak akan mudah begitu. Cepat pergi. Aku pergi sekarang. Zhou Xiao. Menurutmu, selain kamu, siapa lagi yang tahu? Aku pegang 10 juta. Bagaimana kalau kita pasang kail panjang, memancing ikan besar? Urusan kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan, semuanya tidak berguna. Zhou Xiao. Ada yang perlu dari saya? Saya ada laporan riset di sini. Tolong lihat saham ini untukku. Bagaimana? Ada masalah? Tidak ada masalah, Ki. Saya akan periksa lagi dengan teliti. Oke, kalau gitu, lihatlah pelan-pelan. Setelah selesai, jangan lupa kirim ke saya. Baik. King Yun, urusan yang lalu, jangan khawatir, aku akan bantu kamu. Selesaikan dengan jelas. Akhir pekan ini, ikuti sebuah pesta untukku. Waktu itu, Jinyan Investment meraih kemenangan besar, mereka semua ingin melihat-lihat konsultan di sampingku ini. Itu kehormatan besar bagiku. Bersiaplah dengan baik, ingat bahwa pasangan wanita sendiri. Kak King Yun. Ayo, ini untukmu. Apa ini? Aku juga nggak tahu kamu suka atau enggak. Buka dan lihat. Cantik sekali ya. Tapi ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Ambil saja. Aku juga ada hal yang mau ku minta bantuan. Apa itu? Akhir pekan ini, bisakah kamu menemaniku menghadiri sebuah pesta koktail sebagai pendampingku? Boleh? Aku? Sini. Bawa semua baju ini untuk dicoba. Ini Pak Wang, bos kami. King Yun. Halo? Zhang Hao. Lihat deh gaya orang kaya baru itu. Kalung berliannya pasti palsu, barang KW. Wah, Pak Li.
Pemuda berbakat ya. Aku mau keliling dulu. Sudah lama mendengar tentangmu dari Yang Master Zhou. Benar-benar lebih baik melihat daripada mendengar. Memang tampan dan gagah, berwibawa sekali. Halo. Astaga. Ini kan merek H. Koleksi langka yang belum dijual ke publik. Konon katanya, konon hanya diberikan ke klien VIP. Benarkah? Aku kurang paham soal ini. Itu pacarmu? Dia sangat perhatian padamu ya, mampu dan baik padamu. Di zaman sekarang ini, bertemu pria berkualitas seperti ini, harus dipegang erat-erat. Ini kan Lindsay. Wah, bukannya ini Lindsay? Beberapa hari lalu masih kasir di toko serba ada, cewek kampungan yang kerja serabutan, gimana sih? Sekarang si burung gereja tiba-tiba jadi Phoenix? Kak Jiang Meng, Kamu belum pernah pakai gaun haute couture, ya? Belum pernah pakai kalung haute couture juga. Barang-barang ini di tubuhmu terasa murahan banget. Jangan-jangan palsu? Ini barang KW super. Katakan saja, tabungan beberapa tahun buat beli ini? Selama ini, kamu nggak ada perkembangan sama sekali. Laki-laki yang sudah kubuang, masih kamu anggap harta karun. Kamu nggak mikir, tempat yang begitu eksklusif ini, bisa dimasuki orang-orang sampah seperti kalian? Kak Jiang Meng, aku ingat. Sepertinya Kak Qin Yun yang mengusirmu tanpa bawa apa-apa. Kamulah yang diusir dari rumah, benar, kan? Kamu, berani-beraninya kamu memfitnahku. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya menyentuhnya. King Yun, gaun haute coutureku, kamu mengotorinya. Kamu sanggup ganti rugi? Wah, ini gaun haute couture, sama sekali nggak kelihatan. Kamu ngerti apa? Kamu cuma kurir makanan. Kamu pernah lihat haute couture? Baju yang kamu pakai ini sewaan, ya? Memang sewa, terus kenapa? Memang beli, terus kenapa? Menurutku, orang level kayak kamu jangan coba-coba masuk kalangan atas, nggak cocok buat kamu. Mending kamu pulang aja terus antar makanan. Nanti kalau terlambat, dapat rating jelek lagi. Apa? Konsultan misterius yang legendaris itu, ternyata cuma kurir makanan. Ya ampun, Pak Zhou kok ngajak orang macam apa aja ke Jinyan Capital sih? Standarnya terlalu rendah, ya? Tapi katanya, orang ini beberapa hari lalu bantu Yung Master Zhou dapat untung ratusan juta. Beneran nggak? Cuma gimmick kali, nggak mungkin segitunya. Wah, siapa nih? Pakai baju kayak gini tetap aja kelihatan miskin. Hah? Masuk Jinyan Capital emang hebat? Tetap aja cuma karyawan cupu. Pikir masuk sini bisa naik kelas? Hahaha. Kalau nggak punya uang, jangan main saham. Jangan malu-maluin diri di luar. Mending kamu balik aja antar makanan. Aku kasih waktu 3 detik. Sujud. Bersihkan rok pacarku. Kalau enggak, 1 telepon dariku. Sekejap mata kamu bangkrut. Percaya nggak? Oke. Aku justru penasaran, gimana caranya kamu bikin aku bangkrut sekejap mata? Wah, ayah datang tepat waktu. Nah, anak ini, kau tunggu saja. Kau mati. Ayahku adalah raja pasar saham. Cuma perlu main saham sedikit saja. Bisa dalam hitungan menit membuat perusahaan kecilmu itu bangkrut. King Yun kan? Anda adalah... Kenapa kau pukul aku? Memukulmu. Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi. Cepat ke sini. Kau pergi sujud dan minta maaf. Apa? Kau berani melawan? Anak buah andalan Zhou Xiao. Kau tahu siapa dia? Dia adalah yang beberapa waktu lalu trader misterius. Minggu lalu untuk Direktur Zhou. Dalam seminggu menghasilkan miliaran rupiah. Bukan, ayah, kau salah. Dia kurir pengantar makanan. Anak durhaka, diam kau. Kau tahu nih Feng, kekuatan latar belakangnya seberapa besar dananya. Bahkan lebih dari 5 kali Hong Yuan. Apa? Hanya dalam beberapa hari. Bagaimana dia bisa melipat gandakan asetnya? Ini tidak mungkin. Kau anak durhaka. Minta maaf. Maaf, Suaranya lebih keras. maaf. Tuan King Yun. Anda yang mulia, maafkan kesalahan saya. Lepaskan anak saya yang tak berguna ini sekali ini saja. Saya pulang dan akan didik dengan baik.
Sudahlah. Antara kita sudah lama berakhir. King Yun yang dulu sudah mati, saya yang sekarang. Denganmu, Jiang Meng. Dan keluarga Zhang tidak ada hubungan lagi. Harap jaga diri. Jika di kemudian hari, kalian berani membuat masalah lagi dan menghalangi saya lagi, maka jangan salahkan saya. Tidak berbaik hati. King Yun. Dalang dibalik penculikan Lindsay. Sudah jelas. Siapa? Ternyata putra sulung Hong Yuan Shang Mao, Zhang Hao. Kok bisa dia? Kata Kahu sendiri. Walaupun tidak sama dengan dugaan kita, tapi kita pasti tidak akan membiarkannya. Kita balas dendam. Terlalu murah buat dia. Kalau mau pukul ular, pukul tepat di kepalanya. Tuan Zhou, tolong potong arus kas mereka. Lalu kita mulai rencana selanjutnya. Gampang. Cuma perlu telepon. Pak Zhang, ada masalah. Semua klien besar kita tiba-tiba membatalkan semua pesanan, menghentikan pembayaran. Semua proyek kita akan terhenti. Anak durhaka. Apa sebenarnya yang sudah kau lakukan? Sekarang rantai dana perusahaan putus. Kau juga berani menyinggung orangnya, Tuan Zhou. Apa yang kau lakukan di belakang? King Yun. Pasti King Yun yang berbuat. Aku tidak peduli siapa. Kau harus segera menyelesaikan ini. Kalau tidak, keluar dari keluarga Zhang. Kau mau apa lagi? King Yun, aku salah. Aku benar-benar salah. Zhang Hao itu bukan manusia. Setelah dia merebutku darimu, dia malah tidak menghargaiku. Dia memukulku, memakiku, memanfaatkanku. Di hatiku, hanya kamu yang selalu kucintai. Oh ya? King Yun, ini salahku. Dulu kamu sangat menyayangiku. Aku yang tidak tahu menghargainya. Aku mohon, kasih aku kesempatan lagi. Satu kesempatan, boleh tidak? Aku lihat kamu sekarang sudah sukses. Aku benar-benar senang untukmu. Kamu pikir aku baru datang karena aku sekarang kaya? Baru mencariku? Tidak, bukan begitu. Aku benar-benar mencintaimu. King Yun. Setelah kehilangan, baru aku tahu menghargai. Mari kita mulai lagi dari awal, boleh tidak? Aku tahu kamu masih mencintaiku. Seperti dulu. Ah, tidak. Kali ini gantian aku. Aku yang masak untukmu, menunggumu pulang. Boleh tidak? Kamu bilang benar atau bohong? 100% benar. Jangan dekat-dekat dengan wanita itu. Boleh tidak? Dia tidak pantas untukmu. Kamu lupa waktu SMP dulu. Siapa yang menyelamatkanmu dari longsor? Masa sih? Kamu tidak ingat lagi kenangan lama kita? Sepertinya, Kak King Yun masih belum bisa melupakan Kak Jiang Meng. Semua yang terjadi di pesta minum itu, anggap saja seperti mimpi Cinderella, kehidupan di depan mata ini, barulah yang nyata. King Yun, jangan terlalu lelah. Santai saja. Baik. King Yun, kamu terlalu lelah belakangan ini. Aku akan pijit kamu. Santai saja. Ah, tidak usah. Belakangan ini terlalu lelah. Aku akan istirahat dulu dengan baik.
Sayang, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Tidak menyangka si King Yun itu, akhirnya tidak bisa melewati godaan wanita cantik. Sayang, kali ini, bagaimana kamu akan menghadiahiku? Tas edisi terbatas, pilih saja. Tas, tidak ada yang baru lagi. Kali ini, aku ingin yang di leher Lindsay, kalung berlian itu. Ini. Tunggu sampai aku bangkit kali ini. Akan kuganti dengan yang lebih besar untukmu. Si bodoh King Yun ini. Tuhan menolongku. Asalkan aku bangkit kali ini, bisa menyelesaikan semua masalah rantai dana. Di satu lu. Ahau, kalau begitu, kapan kita menikah? Tenang saja, asalkan tunggu sampai aku bangkit, akan kuadakan untukmu pernikahan abad yang megah. Aku akan menggunakan semua dana yang bisa digerakkan. Diinvestasikan semuanya. King Yun, kamu pasti mati kali ini. Lihat bagaimana aku menghancurkanmu. Naik, naik. Naik, naik, terus naik. Ternyata King Yun belakangan ini memang jago. Saham ini benar-benar punya potensi besar. Sehebat apapun, akhirnya tetap kau yang menang. Kita tinggal tunggu labanya berlipat ganda. Villa mewah, kapal pesiar, apa sih yang nggak bisa kita beli? Tinggal tunggu waktu buat menikmati hidup. Ini terlalu bagus, aset kita sebentar lagi bakal tembus miliaran. Sekarang, bisa kita tutup jaringnya, kan? Si bodoh Zhang Hao itu. Cuma kasih dia info palsu. Ternyata bener, seperti yang aku duga. Nggak nyangka trikmu ini beneran jitu. Ini baru permulaan. Sudah kubilang, kalau dia masih nekat, aku nggak akan main-main. Kok bisa begini? Ini nggak mungkin. Kok bisa begini? Kau anak durhaka. Sedang apa kau ini? Keluarga Zhang hancur di tanganmu. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kau ditipu orang, masa nggak sadar? Hancur. Semuanya hancur. Aduh, ini bukan Zhang Shao, kena musibah. Pergi. Kamu siapa? Mau menertawakan aku? Kamu tidak kenal aku? Tidak apa-apa, jangan-jangan kamu tidak tahu, kenapa King Yun membalas dendam padamu? Apa maksudmu? Dia membalas dendam padaku. Karena aku merebut istrinya. Hahaha, kekanak-kanakan. Istri kamu yang mudah berubah hati itu, King Yun mau? Kamu menculik Lindsay, melanggar larangan besar King Yun. Aku tidak. Kamu menjebakku. Hahaha. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun? Siapa suruh kamu bodoh? Sekarang kamu tidak punya apa-apa. Kamu hanya bisa bergantung padaku. Karena kita punya musuh yang sama. Namanya King Yun. Kenapa kamu menghindariku? Aku rasa kita lebih baik menjaga jarak. Lagi pula apa? Kamu dan Kak Jiang Meng, bukannya sudah berbaikan? Kamu sudah tahu semuanya? Gadis bodoh. Semua itu palsu. Palsu. Betul. Aku pura-pura berbaikan dengannya. Menyebarkan kabar palsu saham kepada mereka. Perusahaan yang diikuti saham Zhang Hao sudah bangkrut. Aku sudah mengakuisisinya. Zhang Hao. Benarkah? Aku bersumpah. Dasar gadis bodoh. Kenapa kau tidak memberitahuku?
King Yun. King Yun. Tenaganya, bisa menarikku keluar dari tumpukan batu? Lingxi itu. Tubuhnya kecil. Tapi tenaganya tidak main-main. Entah bagaimana caranya dulu dia bisa menyeretmu keluar. Masih mau terus menyembunyikannya dariku? Selama ini, kau selalu diam-diam menjagaku, menyayangiku. Setiap kali kau melihat, aku merawat. Jiang Meng, hatimu pasti sakit. Tapi kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Bukan karena takut. Mengganggu kebahagiaanmu dengan Kak Jiang Meng? Itu bukan kebahagiaan. Lingxi, kebaikanku padanya sepenuhnya, karena aku mengira dialah yang menyelamatkanku. Apapun hal keterlaluan yang dia lakukan, aku bisa memakluminya. Tapi cinta itu seharusnya untukmu. Selama ini, kamu sudah menderita. Hanya saja, aku tidak tahu apakah sekarang masih ada waktu untuk menebusnya. Lingxi, menikahlah denganku. Di hidup ini, aku pasti akan memberimu kebahagiaan terbesar. Direktur Wang, apa rencana selanjutnya? Alasan King Yun bisa begitu sombong adalah karena ada Tuan Zhou yang jadi backingnya. Kalau Tuan Zhou jatuh, maka King Yun ibarat rumput liar tanpa akar. Tidak akan jadi apa-apa. Bisa dicabut begitu saja. Kamu, maksudmu? Saya bertahun-tahun di Jinyan, tahu banyak hal tentang Tuan Zhou. Dia punya satu beban pikiran. Sebuah proyek investasi yang mengganggunya bertahun-tahun. Itu keinginan ayahnya. Proyek apa? Katakan padaku. Kita bisa bekerja sama. Pakai saja proyek ini untuk menyeret mereka berdua ke neraka. Tuan Zhou, ini yang baru saya hitung, laporan analisis data terkait. Datanya sempurna banget. Prospeknya menggiurkan. Silahkan lihat. Proyek Hao Han ini adalah proyek yang diharapkan besar oleh ayah saat menjelang wafat. Proyek itu sekarang saatnya untuk melakukannya. Tuan Zhou, ini kesempatan langka, harus diinvestasikan besar-besaran. Saya jamin dengan jabatan saya, pasti untung, tidak mungkin rugi. Data ini harus dibuat sedetail dan serealistis mungkin. Harus membuat Tuan Zhou yakin dengan potensi proyek ini. Perusahaan Hao Han terlibat pemalsuan teknologi dan keuangan, SDD. Disegel. Tuan Zhou dari Jinyan Capital, Jalan Huanghe, akibat kegagalan investasi, bunuh diri di usia 27 tahun. Tuan Zhou, jangan investasi. Zhou Xiao, jangan diinvestasikan. Rencana ini dibuat sangat detail. Terlihat sangat layak. Proyek ini ternyata palsu, menipu tanpa modal. Dana yang diinvestasikan tidak hanya hilang semua, juga menyebabkan Zhou Xiao di masa lalu langsung memicu kebangkrutan dan lompat dari gedung. Zhou Xiao jangan, proyek ini benar-benar tidak bisa diinvestasikan. King Yun, apa maksudmu? Sejak kamu masuk perusahaan, kamu selalu menentangku. Apakah kamu meragukan penilaianku? Atau punya niat lain?
Semua data proyek ini sudah diverifikasi. Ya, tidak bisa karena kamu berhasil 2 kali, lalu menyangkal semuanya. Proyek ini, kami semua sudah melihatnya. Semua merasa sangat bagus. Kamu sendiri, sehebat apapun, bisa menandingi semua pemegang saham perusahaan? Semua data ini bisa dipalsukan. Dan lagi, arus kas mereka. Ada masalah besar. Menurutku, risikonya sangat tinggi. Jangan-jangan kamu menghalangi Zhou Xiao mengembangkan proyek baru. Apakah semua dana dialihkan ke anak perusahaanmu? Dalam kesulitan akan baik? Ambisi kamu memang tidak kecil ya. Seorang kurir bisa mencapai posisi hari ini sudah sangat bagus. Kebetulan menang 2 kali, benar-benar menganggap diri sendiri sebagai dewa saham. Kamu sama sekali tidak mengenal Zhou Xiao. Zhou Xiao, kamu tidak boleh terlalu memihak, kamu begitu mempercayainya. Menghargainya, tidakkah kamu takut suatu hari Dia mendirikan usaha sendiri. Kita sebenarnya tidak membicarakan hal yang sama. lalu apa masalahnya? Sudah, jangan lagi membujuk, aku sudah memutuskan. Dana akan aku tarik, dan akan mempertaruhkan semuanya. Ini adalah ayah keinginan terakhir. Aku harus membuatnya puas. Apa? Zhou Xiao, kamu tidak boleh bertindak berdasarkan emosi. Mungkinkah tragedi pasti akan terulang lagi? Si jenius dari Jalan Huanghe, Zhou Xiao, ternyata kalah di tanganku. Sekarang, seluruh dana Jinyan Capital semua ada di tanganku. Dia tamat, jangan harap bisa bangkit lagi. Ayo selamat, Direktur Wang, berhasil mengalahkan musuh kuat. Selanjutnya, seperti King Yun, orang kecil seperti ini, serahkan padamu untuk menanganinya. Percayalah, tanpa Zhou Xiao. Hari kematiannya telah tiba. Tenang, serahkan padaku, aku sudah lama ingin menanganinya. Siapa? Direktur Wang, apakah kamu terlalu cepat senang? Ikut kami sebentar. Pak Zhou sedang menunggu Anda. Lepaskan. Kau kalian baik-baik saja? Bagaimana? Direktur Wang, lama tidak berjumpa, ya, maaf mengecewakanmu. Apa aku seharusnya sudah melompat dari gedung sekarang? Direktur Wang, langkah yang bagus. Ternyata selama ini kau menyimpan niat jahat. Sudah lama ingin menghancurkan Jinyan, ya? Kau memfitnah. Tertangkap basah. Masih ada alasan apa lagi? Tuan Zhou, silakan lihat ini. Paten inti teknologi perusahaan Hauhan dan paten yang diajukan oleh sebuah perusahaan kecil di luar negeri 3 tahun lalu, hampir sama persis. Sekarang perusahaan itu sedang menggugat mereka. Dan ini, kontrak dengan klien utama mereka juga palsu. Benar-benar mereka. Mereka berani-beraninya menipuku seperti ini. Tuan Zhou, saya baru saja mendapat kabar. Direktur Wang dan Direktur Liu sedang diam-diam menjual saham investasi mereka di Jinyan. Dan berencana setelah proyek ini menyerap modal besar, langsung mengundurkan diri dan keluar negeri. Siapkan orang untukku. Awasi mereka. Aku akan menemani mereka menyelesaikan sandiwara ini. Oh, ternyata kalian cuma akting. Gimana? Aktingku lumayan kan? Kalau nggak pura-pura akting, mana mungkin bisa menjebak kalian, ikan besar pengkhianat di balik layar ini. Aku nggak terima. Nggak terima apa? Kenapa? Kenapa kamu yang masih muda, sudah dijuluki jenius finansial Jalan Huanghe? Kenapa ayahmu menyerahkan Jinyan Capital ke tangan seorang anak kecil yang masih bau kencur? Sementara aku, sudah bekerja keras seumur hidup, cuma jadi direktur. Itu karena kemampuanmu, jauh di bawah ambisimu. Lalu kamu si tukang antar ini, kenapa baru muncul, langsung dapat perhatian Zhou Xiao? Apa aku nggak lebih baik darimu? Hati kamu sudah busuk,
Direktur Wang, seseorang yang mengandalkan jalan pintas yang curang, nggak akan bisa bertahan lama. Lalu kamu, Zhang Hao. King Yun, Bos King, maafin aku kali ini, aku udah nggak punya apa-apa. Semuanya disuruh oleh Direktur Wang. Aku cuma disuruh gitu, aku cuma memasukkan dokumen doang. Kamu. Demi Meng Meng, maafin aku kali ini. Kalau kamu nggak sebut namanya, mungkin aku masih mau pertimbangkan. Bos King, maafin aku nggak seharusnya menggoda dia, mohon maafkan kebodohanku, lepasin aku kali ini. Dasar sampah. Kenapa dulu aku bisa kerja sama dengan orang kayak kamu? Drama anjing saling gigit. Lebih baik kalian simpan ini untuk diperagakan di depan polisi, bawa mereka pergi, serahkan ke pihak berwajib. Jangan. Bos King, maafin aku, Bos King. Bos King. King Yun, untung ada kamu kali ini. Kalau nggak, Jing Yan. Nggak tahu akan jadi bagaimana. Zhou Xiao punya mata yang tajam. Dialah orang yang mengenali bakatku. King Yun. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tahu kamu masih punya perasaan padaku. Mari kita mulai lagi, ya. Aku bisa lebih dari Lindsay. Lebih lembut dan perhatian. Jiang Meng, setiap gerak-gerikmu sekarang membuatku merasa sangat jijik. Tolong jaga dirimu. Kalau tidak, aku akan panggil Satpam. Masa kamu tidak ingat lagi kenangan lama kita? Antara kita, sudah sejak kamu naik mobil mewah itu, sudah berakhir. Masa depanmu, kau hancurkan dengan tanganmu sendiri. Uruslah dirimu sendiri. Berita terbaru dari stasiun ini. Bintang baru di dunia keuangan, Tuan King Yun, berhasil mengakuisisi Hongshan Capital, memimpin Jinyan Capital, menjadi grup nomor 1 di dunia keuangan. Sebenarnya semua ini milikku. Ini milikku. Hari ini, berdiri di sini. Sebagai King Yun yang melalui perjalanan ini, saksi kesuksesan, saya secara resmi mengumumkan Yayasan King Yun secara resmi didirikan. Inisiatif baik untuk anak muda ini. Lebih dari pencapaian bisnis apapun, lebih menyentuh hati saya. Selanjutnya, mari kita sambut dengan tepuk tangan. Presiden Investasi Mi Feng King Yun. Selanjutnya, mari sambut Presiden King Yun untuk berbagi dengan kita semua rahasia kesuksesannya. Sangat berterima kasih, pasar saham yang penuh peluang. Dan tantangan ini. Ia lebih seperti seorang direktur yang ketat namun adil. Dengan naik turunnya mengajarkan saya rasa hormat dan ketekunan. Menurut saya, investasi paling sukses kami. Tidak pernah hanya menangkap saham mana yang melonjak. Melainkan, tidak pernah menyerah pada kepercayaan satu sama lain dan ketekunan pada mimpi. Saya dari naik motor listrik mengantar makanan. Hingga hari ini, saya berdiri di sini. Saya tidak punya banyak pengalaman sukses yang rumit. Saya hanya bersyukur atas dua hal. Yang pertama adalah bertemu dengan orang yang tepat seperti Tuan Zhou, yang juga menjadi teman sekaligus mentor. Yang kedua, juga membuatku bertemu Dengan orang yang rela menunggu pulang. dan rela menghangatkan makanan untukku. Kamu punya visi yang bagus, dan juga berani serta tegas. Saya sangat yakin padamu. Apa kamu tertarik untuk ikut main? Uang ini adalah tabunganku belakangan ini. Ambil dulu buat pakai. Di hidup ini, aku pasti akan memberimu kebahagiaan terbesar. Sepanjang perjalanan ini, ada naik, ada turun. Persis seperti grafik candlestick. Justru karena tempaan di pasar saham, aku jadi belajar menghormati pasar. Dan juga membuatku mengerti untuk menghargai orang-orang di sekitarku. Di kehidupan ini, akhirnya aku berhasil berbalik arah. Berhasil melindungi orang yang benar-benar layak dihargai.